Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak, Pak. Banjir semalam, orang pada maki-maki semuanya. Semalam. Baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Bullshit. Makin macet, makin gila. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih. Beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita. Betul? Betul? Ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang siap menegakkan keadilan? Siap punya pemimpin yang siap untuk menegakkan hak asasi manusia di Republik ini? Betul? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang kembali? Takbir! Jadi sekarang kalau Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 nanti, terus bagaimana dengan nasib stempel haram tersebut? Apakah stempel itu masih berlaku? Kan itu pertanyaannya, benar kan? Nah lucunya ya, mereka yang mendukung ini adalah rata-rata yang sebelumnya sangat membenci Partai Nasdem. Bahkan mereka menganggap Nasdem adalah partai yang haram karena menjadi pendukung penista agama. Ya karena kita tahulah yang memberikan stempel penista agama itu kan pendukung garis keras Anies Baswedan. Mereka yang gemar memainkan politik identitas dan politisasi agama untuk memecah belah umat Islam. Nah ini kan sangat berbahaya sekali. Nah terus yang menjadi pertanyaan lagi adalah bagaimana nasib pendukung Anies Baswedan yang dulu pernah memboikot dan mengharamkan Metro TV. Tapi banyak yang beranggapan apakah jangan-jangan ini ada kaitannya dengan kasus Anies Baswedan di KPK. Ya karena kita tahu kasus dugaan korupsi Formula E saat ini masih terus ditelusuri oleh pihak KPK. Ya tapi menurut saya ya, dengan Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya, maka setidaknya Anies akan jauh lebih kuat untuk mendapatkan dalam tanda kutip perlindungan. Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Dukungan suara buat Nasdem akan menurun, terutama di kalangan non-Muslim dan daerah Indonesia Timur. Dan sekedar sebagai pelengkap, kita juga mendengar ada banyak kader, anggota, pengurus, atau caleg Nasdem yang sudah menyatakan mengundurkan diri atau keluar dari Nasdem. Gara-gara kecewa lantaran Partai Nasdem mendadak capreskan Anies, Nasdem mulai ditinggalkan para loyalisnya. Mendukung figur yang selain bukan kader, ternyata adalah tokoh politik identitas Indonesia. Ini bisa saja sebuah bola salju yang menggelinding liar dan membesar, siap melongsorkan kader-kader nasionalis sejati Partai Surya Paloh itu. Jadi ternyata netizen tuh seneng banget kalau ada yang keluar dari Partai Nasdem. Saya nggak tahu kenapa. Apakah kadrun menyambut gembira deklarasi Anies dan Nasdem? Mereka sampai waspada karena Nasdem adalah kelompok pendukung penista agama katanya. Saya sampaikan kepada semua begini, Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Kalau ada yang mendorong apapun, maka saya akan sampaikan, terus bicaralah dengan Pak Prabowo. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Pemilu yang lalu sampai dengan pemilihan gubernur saya pendukung. Tetapi kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Ganjar Pranowo baru Bapak dukung? Oke, gitu. Wah. Soalnya Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya pre-recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, dia Anies tuh, Pak Anies tuh gubernur ayat ya.
Bila Anda mengatakan saya ambil uang habis saya tunjukkan. Di Indonesia ini siapa saja bisa melaporkan ke siapa saja. Dan KPK pasti akan memproses itu sesuai dengan semua prosedur, sesuai dengan ketentuan. Saya yakin KPK itu sanggup untuk menghadapi intervensi politik dari manapun. Apakah ada invisible hand atau tidak? Nah, biarlah nanti sejarah yang akan membuktikan penuduhan. Yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Ini ngambil uang sekian, bawa dong buktinya. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana, kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Anies bakal diciduk KPK terkait kasus korupsi Formula E. Dan ini diduga membuat panik partai milik Pak Surya Paloh itu. Dan memang sepintas masuk akal. Kalau kemudian publik mencurigai buru-burunya Nasdem mencapreskan Anies adalah untuk membackup Anies jika saja benar Anies menjadi tersangka. Bahkan manuver beberapa hari terakhir Anies, termasuk menjadi anggota Ormas Kepemudaan, lalu juga mengundang banyak ormas lain ke rumah dinas. Kuat dugaan, ini adalah upaya Anies untuk memperkuat benteng pertahanan. Mungkin dikira kalau Anies benar bersalah, KPK takut dengan backupan itu. Dan apakah benar asumsi publik bahwa ini adalah langkah menyelamatkan Anies dari kasus korupsi Formula E. Bahkan majalah Tempo mendadak memuat berita soal dugaan Tempo terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Yang menurut Tempo sengaja menjegal Anies dengan kasus Formula E agar tidak nyapres. Tempo menyatakan ada keinginan Firly menetapkan Anies sebagai tersangka. Status tersangka harus diberikan sebelum partai politik mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Firly menegaskan, KPK tidak membeda-bedakan dalam penegakan hukum. Semua yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diperlakukan sama. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, syirik, dengki, khianat. Nah, itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Pendukung Anies Baswedan ini berpikir junjungannya ini bersih suci, yang lain penuh dosa. Padahal Anies Baswedan itu sudah dilaporkan 2 kali ke KPK atas dugaan korupsi. Woi, move on dong lo. Kalah pilkada sampai sekarang gak bisa move on. Woi Kadrun, ini bukan masalah pilkada. Ini masalah duit rakyat APBD. Emang tuh duit nenek lo. Jadi bukannya kita gak bisa move on, Ron. Tapi memang gubernur ente suka nyebelin. Sebenarnya jika orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Anies Baswedan mau berpikir sejenak pakai otak, saya rasa sulit bagi mereka untuk menunjuk satu aja karya Pak Anies yang benar-benar berfaedah. Saya cuma bisa bilang selamat berkarya Pak Anies walaupun tak berguna. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai,
termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya untuk tahun 2024 politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dan begitu. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, memilih pemimpin yang seiman, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente gak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin. Pusingnya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marahin gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan
yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar, pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS, dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya. Belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Juga kelanjutannya ini tergantung 2024 ini siapa yang menang. Ini membuat sangat banyak yang berkepentingan untuk menjagal Anies, begitu Profesor Cipta. Ini analisa Profesor Cipta seperti apa nih? Ya, ini saya masuk, saya duduk setengah jam di sini, saya sudah merasakan nuansanya. Ini nuansa Anies semua di sini. Keputusan Anies ya. Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Mbak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya profesor komunikasi, saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi narsum ya, topiknya apa? Ya. Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak Pak. Banjir semalam, orang pada maki-maki semuanya. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila transportasi di Jakarta. Tapi busway enak loh sekarang. Profesor Cipta nggak pernah naik busway kali. Jelek busway. Ada kereta juga bagus. Macet tiap hari, lihat kita naik motor, naik mobil itu kan kesenggol macam-macam. Itu tugas utama dari antara lain dari gubernur. Oke lah itu. Wah ini saya tahu nih nuansanya Profesor Cipta seperti apa nih. Itu subjektif. Ya. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Ya, mungkin sebagian besar audiens ini ya kecewa. Ini Rahmani brengsek nih. Ya. Kenapa ngundang Cipta Lesmana di sini gitu kan? Ya. Kan saya dibilang saya bebas tidak. Ya, Anda bilang bebas gitu ya. Dan tentu saja audiens bebas sebebasnya untuk menghantam habis-habisan Profesor Cipta Lesmana. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat.
dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang jauh dari sikap penzoliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insya Allah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih. Beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita. Betul? Betul? Nah, sebab maaf Pak Anies, kita ini sebetulnya senut-senut juga milih Pak Anies. Takut-takutnya tahu-tahu Pak Anies jadi pemimpin lebih jelek dari yang kemarin. Nah, kalau lebih jelek yang dari kemarin kita malu semua. Betul? Betul? Nah, ternyata jujur, lebih jelek apa lebih bagus? Lebih jelek apa lebih bagus? Lebihnya dikit apa banyak? Lebihnya dikit apa banyak? Takbir. Sebagai penutup, saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang siap menegakkan keadilan? Siap punya pemimpin yang siap untuk menegakkan hak asasi manusia di Republik ini? Betul. Siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang kembali. Takbir. Belum kampanye, belum. Saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih yang beliau menjadi gubernur Jakarta tidak mengecewakan kita yang kemarin berjibaku ikut berjuang. Betul? Betul? Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Senang tidak dapat pemimpin berani? Senang tidak dapat pemimpin yang berani melawan oligarki? Betul? Nah, ini namanya apresiasi. Jadi terima kasih Pak Anies, jazakumullahu khairan jasa. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Ini mau ditinggal Pak Anies di Jakarta, sedih gak? Sedih gak? Ntar jangan-jangan begitu nggak jadi gubernur pajak naik lagi. Kacau banget kalau pajak naik lagi. Nah, tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan untuk kita semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir. Sallu ala nabi. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus, seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet, tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan?
Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.